Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini untuk mengadakan penyuluhan tentang budidaya maggot lalat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini untuk mengadakan penyuluhan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriya Hairunisa, mahasiswi Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat. Akhir-akhir ini pandemi COVID-19 telah menjadi perbincangan di masyarakat. Banyak orang yang dirugikan karena pandemi ini, seperti pedagang, buruh, pegawai swasta, dan lain-lain. Untuk itulah saya melakukan penyuluhan di sini agar bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu yang terdampak COVID-19. Sesuai judul penyuluhan hari ini, yaitu budidaya maggot sebagai sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kita akan membahas lebih dalam apa itu maggot, apa saja manfaat dari maggot, dan bagaimana cara membudidayakannya. Lalat tentara hitam atau black soldier fly merupakan lalat yang memiliki ciri fisik mirip dengan tawon. Penyebaran lalat tentara hitam yaitu di sebagian besar Amerika Serikat dan Eropa, termasuk semenanjung Iberia, Prancis Selatan, Italia, Kroasia, Swiss, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan alam Indomalaya. Di Indonesia sendiri, lalat hitam ini mulai dilirik untuk dikembangkan karena beragam manfaat yang diperoleh seperti maggot atau larva dari lalat tersebut. Manfaat dari maggot atau larva BSF yaitu yang pertama sebagai pakan hewan atau ternak. Yang kedua, sebagai pengurai sampah dari bahan organik atau pengomposan. Yang ketiga, sumber penghasilan tambahan. Budidaya maggot BSF bisa dilakukan di mana saja dengan skala yang sesuai dengan kemampuan para peternak. Namun, kali ini kita akan membahas budidaya maggot BSF untuk para pebisnis mandiri yang ingin mencoba peruntungan dari rumah. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum memulai ternak maggot BSF adalah memahami kegiatan budidayanya, mulai dari fisik maupun teori di balik cara merawat dan membesarkan lalat BSF. Walaupun langkahnya mudah, budidaya larva BSF memerlukan tenaga cukup banyak sehingga melibatkan lebih dari 3 orang dalam merawat dan mengembangkan bisnis sangat dianjurkan. Adapun cara pembuatan tempat bertelur maggot lalat BSF yaitu 1. Siapkan tempat seperti baskom yang bersih. 2. Siapkan 1 gayung air putih, lalu aduk rata dengan campuran 1 botol Yakult. 3. Siapkan bekatul atau dedak padi 5 kg. 4. Tuangkan air yang sudah dicampur Yakult ke baskom berisi dedak, aduk rata. 5. Jika sudah merata, masukkan ke dalam plastik berukuran 5 kg. Isilah plastik setengahnya dan sisakan ruang untuk fermentasi. 6. Ikat kuat ujung plastik dan diamkan hingga 4 hari. Setelah fermentasi, dadarkan kembali dedak hasil fermentasi itu ke wadah yang beragam dan cukup besar untuk dihinggapi lalat untuk bertelur.
8. Tutuplah permukaan dedak dengan daun pisang atau bungkus nasi. Tutup merata tetapi tidak sampai rapat. 9. Tunggulah hingga 3 hari atau 4 hari. Setelah wadah-wadah disimpan di tempat sejuk, lalat BSF yang senang dengan bau fermentasi akan mendekat dan bertelur. 10. Periksalah telur-telur itu hingga berukuran belatung besar. Belatung itulah yang siap dijadikan pakan ternak, entah unggas atau lele. Sekian pemaparan materi penyuluhan dari saya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya. Nah, nama saya Siti Ruwaidah. Mengapa maggot larva dapat dimanfaatkan untuk pengomposan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Ruwaidah. Mengapa maggot atau larva BSF dapat dimanfaatkan untuk pengomposan? Karena koloni larva memecah makanannya dan menciptakan panas serta meningkatkan penguapan kompos. Selain itu, larva lalat juga menghasilkan pras. Pras larva lalat adalah residu butiran yang tidak berbau dan dapat digunakan sebagai pupuk organik secara langsung atau melalui konversi oleh cacing tanah. Apakah jawaban saya bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami. Terima kasih kepada Ibu Siti Ruwaidah yang telah bertanya. Selanjutnya penyuluhan akan saya tutup. Demikianlah penyuluhan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.